Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Saudara, ini adalah hari yang keempat saya sudah melewati puasa saya dan masih mengalami pergumulan untuk menahan godaan untuk makanan, begitu, terutama untuk makanan. Dan saya merasa senang karena ternyata dengan berpuasa kita lebih bisa banyak hal menahan diri, walaupun itu setengah mati, saudara. Tetapi saya merasakan ada satu latihan yang saya kerjakan, begitu ya, untuk menahan segala, boleh dikatakan segala emosional. Bahkan saya masih agak emosional, begitu ya, kalau misalnya masih juga suka marah sama anak-anak saya, begitu misalnya. Tetapi sudah jauh amat sangat berkurang. Artinya saya sudah bisa lebih lagi menahan emosional saya. Nah, saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang nasihat Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang ragi orang Farisi. Saudara, kalau kita perhatikan konteks pada waktu tadi kita baca itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus sudah sangat terkenal. Jadi udah beribu-ribu orang mengikuti Tuhan Yesus, pengajarannya juga. Dan kalau kita perhatikan sepanjang Tuhan Yesus itu mengajar, maka sebenarnya ada satu kelompok yang sangat setia juga mengikuti dia, yaitu orang Farisi. Jadi orang Farisi itu kadang-kadang kalau datang muncul dalam pengajaran Tuhan Yesus, itu adalah mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus di depan banyak orang, sehingga mereka bisa menyalahkan dan membuktikan bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu salah, begitu ya. Supaya Tuhan Yesus itu di blacklist dan juga tidak menjadi banyak pengikutnya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus memperingatkan kepada para muridnya mengenai ragi, karena istilah ragi itu dipakai adalah untuk merusak adonan, begitu ya. Jadi artinya memang satu sisi dia bisa dipakai, tetapi kalau dia sampai tidak tepat adonannya, artinya tepat raginya, maka bisa menghancurkan satu adonan roti. Bahkan kalau si David E. Garland, itu salah satu penafsir, mengatakan bahwa ragi itu seperti virus yang bisa menyebar begitu cepat dan juga merusak banyak orang. Ya, seperti virus COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tidak kelihatan, tetapi dia menyebar dengan cepat dan menularkan kepada banyak orang. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid dalam konteks yang demikian. Nah, ragi seperti apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya? Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa raginya itu orang Farisi adalah kemunafikan. Tentunya kita akan bingung, kemunafikan itu kan bisa dikatakan banyak sekali contoh ya, banyak sekali, masih umum sekali. Nah, kita dapat dibantu dari Matius pasal 16 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi antara kemunafikan dan juga pengajaran itu adalah satu hal yang sama. Satu hal yang tidak bisa, boleh dikatakan itu adalah satu sinonim gitu ya, bukan sinonim, satu hal yang sama pengertiannya. Artinya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan dari pengajaran yang salah, maka muncullah kemunafikan. Itu yang ingin Tuhan Yesus tekankan kepada para muridnya. Kita tahu bahwa bagaimana orang Farisi itu mengetahui ajaran firman Tuhan, kalau dalam konteks mereka adalah Taurat, dengan sangat baik, tetapi mereka tidak melakukan hukum Tuhan itu dengan sangat baik, sehingga yang muncul adalah kesalehan palsu. Artinya, saudara sekalian, para murid diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya hati-hati dengan pengajaran mereka, karena pengajaran mereka terlihat sangat baik, bahkan terlihat sangat soleh, begitu ya, sangat-sangat indah menafsirkan Taurat, tetapi dalam praktek kehidupannya mereka seperti ragi, corruption gitu ya,
menghancurkan banyak orang. Karena orang Farisi memiliki banyak pengikutnya. Jadi bisa kebayang begitu banyak orang yang disesatkan oleh orang Farisi. Nah, saudara sekalian, boleh dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, jauhilah pengajaran-pengajaran orang Yahudi yang demikian. Saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini? Oleh karena itu, saudara, kita kembali lagi, saudara, harus belajar firman Tuhan dengan sangat hati-hati. Ada hal-hal yang bisa kita tafsirkan secara langsung, ada hal-hal yang perlu kita minta bantuan kepada buku-buku tafsiran dan lain sebagainya. Bahkan ada ilmu-ilmu tertentu untuk bisa menafsirkan kebenaran Alkitab. Nah, kita pun juga harus hati-hati, saudara, ketika kita memberikan pengajaran kita kepada anak-anak kita. Banyak orang tua yang mengajarkan, bukan mengajarkan firman Tuhan ya, malah mengajarkan tentang yang bohong kepada anak-anak, mengajarkan yang salah kepada anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh menjadi memiliki pengajaran yang salah. Dan juga hati-hati, saudara, dengan perkataan kita dan juga dengan perbuatan kita. Karena hal ini mencerminkan, kembali lagi saudara, iman kita kepada Tuhan. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan, saudara, menyembunyikan kepalsuan kita, kemunafikan kita, toh orang lain pasti akan tahu, saudara. Itulah yang terjadi kepada orang Farisi, saudara. Saudara bisa memakai kata-kata indah untuk menerangkan perbuatan kita di hadapan Tuhan itu benar. Bahkan kita seringkali memakai kata, saya sudah tahu firman Tuhan, saya ngerti firman Tuhan, saya begini tentang firman Tuhan. Tetapi apakah perbuatan kita dan perkataan kita mencerminkan apa yang kita tahu? Sebab kalau tidak, maka kita bisa jatuh ke dalam kemunafikan dan bisa menjadi virus bagi banyak orang lain. Mari saudara, kita perhatikan pengajaran kita, pemahaman kita tentang firman Tuhan. Kedua, mari kita lakukan firman Tuhan dengan setulus-tulus hati kita, supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh nyata hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.